Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rania Fadila. Pada video kali ini aku pengen menjelaskan kalian contoh soal dan juga cara pengerjaan dari materi ekonomi dan matematika ekonomi dan bisnis. Langsung aja ke soal. Soalnya, nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Oke, kita langsung. Nah, di sini kita belajar tentang banjar hitung. Nah, rumusnya adalah SN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Nah, kita jelasin dari awal ya. SN itu berarti kita cari suku keberapa. Ini itu nilainya, suku keberapa. Nah, di sini kita akan cari suku ke-11. Kenapa 11? Karena dia diketahui dari bulan Maret. Lalu tanyanya di bulan Januari. Berapa lama dari Maret ke Januari? Yaitu adalah 11 bulan. Jadi di sini SN-nya 11. Lalu A-nya ini adalah jumlah awal dari penduduknya, yaitu 14.000. Lalu N itu yang tadi, N-nya itu 11. Jadi di sini 11 dikurang 1 B itu adalah 50. B itu apa sih? B itu adalah berapa penduduk yang bertambah setiap bulan, setiap tahunnya. Setiap bulannya. Gitu. Jadi di sini B-nya adalah 50. Nah, kita langsung masukin aja ya ke angkanya. Terus di sini 14.000 ditambah 10 tadi ya, 10 kurang 1, 11 kurang 1 sama dengan 10, lalu 50-nya turunin. Nah, 14.000 ditambah 500, yaitu 10 kali 50 sama dengan 500. Hasilnya 14.000 tambah 500 adalah 14.500. Jadi jawabannya adalah 14.500. Oke. Kedua, ini aku ngambil dari soal yang keempat ya. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2, lalu tentukan grafiknya. Oke, langsung aja. Ini untuk pembahasannya. Nah, min 4,8 dan 2,2. Di sini kita memakai rumus fungsi linear, yaitu Y dikurang 1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dalam kurung X dikurang X1. Nah, di sini biar kita tahu mana X mana Y-nya, ini X, ini Y. Lalu ini X, ini Y. Bedanya ini X1 dan Y1, nah ini X2 dan Y2. Oke, langsung aja kita masukin angkanya ke dalam rumusnya. Y dikurang Y1 yaitu 8, lalu Y2 dikurang Y1, 2 dikurang 8, X2 yaitu 2, dikurang X1 yaitu min 4. Nah, X dikurang X1 yaitu min 4. Y dikurang 8 sama dengan min 6 per 6. Lalu min 6 per 6 yaitu 2 dikurang 8 sama dengan min 6. 2 dikurang 2 ditambah ini min ketemu min, 2 ditambah 4 sama dengan 6. X ditambah 4 min ketemu min juga jadi plus. Lalu Y dikurang 8 sama dengan min X yaitu 6 dibagi 6, min 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 nggak perlu ditulis karena di min ketemu min jadi min lagi, min ketemu plus jadi min X dikurang min 4. Min 4 itu dari sini. Min 4. Nah, lalu ini maaf, ini tuh kali silang ya. X ini kan 1, min 1, berarti min 1 dikali X sama dengan min X, min 1 dikali 4 sama dengan min 4. Lalu Y sama dengan min X, min 4 ditambah 8, min 8 ini tinggal ruas, tambah 8, lalu Y dikurang Y sama dengan min X ditambah 4, min 4 tambah 8, min
Jadi hasilnya 4 plus 4. Jadi ini hasilnya. Y sama dengan min X ditambah 4. Nah, yang ini kita bikin kurvanya. Kurvanya gimana sih cara bikinnya? Nah, yang pertama kita lihat dulu nih dari titik ini. Min 4 dan 8. Berarti ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X. Lalu di sini X-nya min 4, Y-nya 8, jadi titiknya min 4. Min 4,8. Lalu di sini 2 sama 2, 2,2 berarti di sini 2, lalu ke sini juga 2. Nah, ini garis dari Y min X tambah 4. Itu guys. Oke, next. Soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, di sini ingat kita pakai ini fungsi Y sama dengan 0. Kita masukkan persamaan fungsinya persamaan tadi. Y sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 1. Nah, ingat di sini kita pakai rumus Y sama dengan 0. Jadi 10X kita pindahin ke sini, 10X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Y-nya kan 0. X, nah kita sekarang untuk menghilangkan 0-nya, kita pindah ruas min 1 ini ke setelah sama dengan. Jadi 10X pangkat 2 sama dengan 1. Minnya hilang karena dipindah ruas. Lalu kita pindahin lagi 10 ini. Jadi X pangkat 2 sama dengan 1 per 10. Nah, selanjutnya X sama dengan, karena ini dia pangkat, jadi 10 kita akarkan. Jadi akar 10 per 10. Nah, di sini untuk membuat titik X dan Y ini harus ada yang ada plus dan ada minusnya. Jadi kita bagi dua X-nya. X1 yaitu 10 per 10, akar 10 per 10 yaitu 0,3, dan X2-nya min 10 akar 10 per 10 yaitu min 0 per 3. Nah, setelah ini udah selesai, kita bikin titik puncaknya, yaitu pakai rumus min B per 2A. Nah, sama dengan min B-nya ini 0 per 2. 2A-nya ini 10. 2 dikali 10 sama dengan 0. 0 kan? Lalu pakai lagi yang tadi rumus dari soal awalnya. Y sama dengan 10 dalam kurung 0 pangkat 2 dikurang 1. Jadi hasilnya itu Y sama dengan min 1. Nah, untuk membuat kurvanya ini kita pakai dari seperti ini. Ini Y, ini X. Nah, untuk yang min kita ditaruh di sini 0,3, lalu di sini 0,3. Nah, min satunya nih, ini kita taruh di sini. Lalu kita bikin letter U. Oke, selesai. Gitu guys cara mengerjakannya. Terakhir, di sini aku ambil dari nomor 7, yaitu kita bisa baca ini suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Nah, di sini kita mempelajari, di sini soalnya tentang permintaan dan penawaran. Kita lihat di sini jika harganya 20, jumlah yang diminta adalah 120. Tetapi nilai harga naik menjadi 50, permintaannya jadi 60. Ini permintaan. Nah, di sini sementara itu di lain pihak jika harganya 20, produsen menawarkan 20. Bila harganya 50, produsen yang ditawarkan 110.
Maka di sini kita suruh tentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut melalui garis kartesius. Ya, langsung untuk pembahasannya di sini kita tulis dulu keterangannya, yaitu jika harganya 20 maka yang permintaannya itu 120, kalau harganya 50 permintaannya 60. Langsung aja masukin ke rumusnya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Langsung masukin angkanya, P dikurang min 20, terus 50 per 50 dikurang 20, Q dikurang 120, Q2 terus 60 per 60 dikurang 120. Lalu kita hitung, P dikurang 20, 50 kurang 20 yaitu 30, lalu ini Q dikurang sama dengan Q dikurang 120 per min 60, yaitu 60 dikurang 120 min 60. Lalu di sini kita kali silang, min 60 dikali P min 20 sama dengan 30 dikali Q min 120. Nah, di sini kita hitung dulu. Nah, setelah itu kita kali pelangi, yaitu min 60 dikali P, yaitu min 60P, min 60 dikali min 20, yaitu min ketemu min, plus 100.200 sama dengan 30 Q, 30 kali Q yaitu 30 Q, 30 dikali min 120 yaitu min 3.600. Lalu di sini selanjutnya kita kelompokkan dulu, min 60P ini turun, lalu 30 Q-nya. Nah, di sini plus 120 ini kita pindahkan, kita taruh di sini, min 3.600 ditambah 120 yaitu minus 4.800, karena 3.600 ditambah 1.200 ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan P-nya dan ininya melalui angka yang ada di Q, yaitu min 60 dibagi 30 min 2P, 30 dikali 30 yaitu Q, tetap Q dikurang, nah 4.800 dikurang dibagi 30 yaitu 160. Maka di sini kita akan cari Q-nya. Q-nya dipindahkan ke sini, Q sama dengan 160 dipindahkan, karena pindah ruas berarti P-nya 160-nya itu plus 160 di min 2P-nya turun, min 2P. Gitu guys, untuk Q-nya. Ini untuk permintaannya atau QD. Lanjut ke QS, itu penawaran. Nah, jika harganya 20, maka penawarannya 20. Jika harganya 50, maka penawarannya 110. Sama rumusnya yang tadi, kita tinggal masukin angkanya, P-nya sama ya. Untuk Q-nya, kita pakai yang angka QS. Q1-nya 20, Q2-nya 110, lalu Q1-nya lagi 120. Langsung aja kita hitung, P-20 dikurang per 50 kurang 20 itu 30 sama dengan Q dikurang 20, lalu 110 dikurang 20 adalah 90. Nah, sama kita kali silang juga, 90 dikali P min 20 sama dengan 30 dikali Q sama dengan Q dikurang 20. Nah, ini kita kali pelangi, setelah itu 90 kali P 90P, 90 kali min 20 yaitu min 1.800 sama dengan 30 dikali Q sama dengan 30 Q, lalu 30 dikali 20 sama dengan 600. Di sini sama juga ya, 1.800 min 1.800 nya dipindahin ke sini, jadi 90P sama dengan 30 Q ditambah, karena di sini min ketemu min, min ketemu min jadi plus, dikurang jadi 1.200. Nah, ini kita lalu kita sederhanakan lagi dengan angka yang Q-nya ya. Lalu di sini 90 dibagi 30 adalah 3P, 30 bagi 30 Q ditambah 30 dibagi 1.200 itu 40. Nah, maka Q sama dengan 3P-nya kita pindahkan, lalu
40-nya menjadi min, itu min 40. Sebenarnya ini juga bisa dibalik yang si S-nya. Tapi kalau begini juga nggak apa-apa. Kalau kalian pengen dibalik pun juga bisa. Oke. Setelah kita udah ketemu fungsi permintaan dan penawarannya, lanjut harus menghitung keseimbangan pasarnya, yaitu menggunakan rumus QS sama dengan QD. Masih ingat tadi yang QS-nya itu 3P min 40 sama dengan QD-nya itu 160 dikurang min 20. Oke, langsung aja kita pindahkan dulu ya di sini. Maksudnya kita kelompokkan dulu. 3P ditambah 2P yaitu 5P sama dengan 160 min 40 pindah ruas yaitu ditambah 40. 5P sama dengan 200, P sama dengan 200 bagi 5 yaitu 40. Lalu kita masukkan nilai P ke rumus Q. Kalian boleh pakai QD, boleh pakai QS, kalau di sini aku pakai yang QS-nya. Jadi Q sama dengan 3P min 40. 3P min 40 sama dengan Q. P-nya masukkan ya tadi, dikali dalam kurung 40 dikurang 40. Lalu 3 kali 40 120 dikurang 40 yaitu 80. Jadi ini 80 ya. Nah, setelah kita ketemu keseimbangan pasarnya, kita menghitung titik potongnya. Titik potongnya di sini QD sama dengan 160 dikurang 2P. Nah, untuk mencari titik potong itu kita menghitung 2 kali ya. Misal Q sama dengan 0, berarti 0, Q-nya 0 ya, 0 sama dengan 160 dikurang 2P. Nah, 2P-nya pindah ruas sama dengan 160. P sama dengan 160 bagi 2 adalah 80. Berarti titik koordinatnya adalah 0,80 karena di sini dapatnya P. P-nya 80. Nah, selanjutnya jika P sama dengan 0, yaitu Q sama dengan 160 dikurang 2, ini maaf ya, ini sini aku belum tulis 2P, lalu Q sama dengan 160 dikurang 2, 0. 2 dikali 0, karena P-nya itu 0 ya. Q sama dengan 160. Nah, maka titik koordinatnya 160,0, karena ini Q, ini kita ketemu Q, nah 0,00 itu P. Lanjut, titik potong untuk QS. QS itu sama dengan 3P dikurang 40. Nah, jika Q sama dengan 0, maka kita masukkan rumus yang tadi sama kayak yang atas ya. 0 sama dengan 3P dikurang 40. Karena ini plus, pindah ruas, min 3P sama dengan min 40. P sama dengan min 40 dikurang, bagi min 3. Jadi hasilnya 1,33333 panjang ya. Ya, kita ambil 3 digit awalnya atau 2 digit setelah koma. Maka di sini titik koordinatnya 0,1,333. Terus kita hitung titik selanjutnya, yaitu jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 3P dikurang 40. Q sama dengan 3 kali 0 dikurang 4, karena P-nya 0, Q sama dengan 3 kali 0, 0. Maka Q-nya adalah min 40. Jadi koordinatnya min 40, 0. Ini P-nya. Nah, setelah itu kita gambarkan ke dalam kurvanya. Nah, atau garis kartesiusnya. Gimana cara gambarnya? Nah, cara gambarnya ini kita lihat nih. Ini kan untuk yang pertama di sini ada 80, ada 160. Ingat di sini Q, ini P. Q-nya tadi 160 terus ini dan P-nya 80. Jangan digaris dulu ya. Ini jangan digaris dulu, pokoknya kita tentuin dulu. Lalu yang kedua QS-nya itu Q-nya min 40, berarti lewat dari garis ini ya, min 40. Lalu P-nya 1,333, maka di awal-awal sini ya, min 1. Maaf, 1,33. Maksudnya guys, tadi tuh sebenarnya aku tuh kepotong di video sebelumnya, dibikin kurvanya tadi. Kalian bisa mundur aja ke video sebelumnya.
Nah, di situ aku ada nulis titik itu 40 sama 80. 40 80 itu dari mana? Dari yang kita hitung QS sama QD-nya. P-nya di P-nya itu 40 dan di Q-nya 80. Nah, untuk setelah kalian garis, kalian itu harus bikin menggarisnya itu lewat yang titik-titik tadi, yaitu keseimbangan pasarnya itu. Nah, kalian harus mengikuti titik-titik yang sebelumnya. Itu guys, maaf banget ya karena aku udah kepotong videonya. Terima kasih udah nonton video aku. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.